Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di surah Al-Mu'minun dengan penegasan bahwasanya orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh adalah orang yang beruntung. Seperti apakah sesungguhnya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan? Mereka itu sungguh-sungguh beruntung. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Hal yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesudah menjelaskan tentang keberuntungan yang sungguh-sungguh didapatkan oleh mereka yang beriman adalah bahwasanya mereka itu di dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Al-khusyuk fi shalah, kata Syekh Sa'di, itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustahdiran li qurbihi, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, dan juga nikmatul iman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menunaikan kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah membahas surah Al-Hajj, kita membahas surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini turun sesudah surat Al-Anbiya, tapi di urutan mushaf ini letaknya adalah sesudah surat Al-Hajj. Nah, tema pokok dari surah Al-Mu'minun adalah sebagaimana yang tergambar dari nama surat. Nama suratnya adalah Al-Mu'minun. Jadi gambaran tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka, dan diisyaratkan tentu saja di sini agar kita bisa meneladani dan mengikuti sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Mu'minun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di surah Al-Mu'minun dengan penegasan bahwasanya orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh adalah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahkan mengawalinya dengan harfu ta'kid, penegasan bahwasanya orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh beruntung. Qad, jadi sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar beruntung, akan tapi sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya,
seperti apakah sifat dari orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah ini? Ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat-ayat ini. Yang kata Syekh Abdul Khalid, itu bukan hanya sekedar pemberitahuan ya, akan tetapi sesungguhnya isyaratnya agar setiap kita yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, hendaknya berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat-ayat ini. Sifat-sifat itu menyangkut hal yang sifatnya ubudiyah, berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak terhadap diri dan juga terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan seperti apakah sesungguhnya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, mereka itu sungguh-sungguh beruntung. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Hal yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesudah menjelaskan tentang keberuntungan yang sungguh-sungguh didapatkan oleh mereka yang beriman adalah bahwasanya mereka itu di dalam sholatnya khasyi'un, khusyuk di dalam sholatnya. Al-khusyuk fi sholat, kata Syekh Sa'di, itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahdiran li qurbihi, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi seorang mukmin, salat itu seperti halnya mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya itu langsung hadap Allah Subhanahu wa taala inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, maka setiap kita umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya adalah dengan salat. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan itu adalah bagaimana setiap kita berusaha untuk merasakan kekhusyuan, hudurul qalbi baina yadayillahi. Makanya di antara hal-hal yang diharapkan bisa membantu kekhusyuan adalah menghilangkan hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan. Misalnya Rasulullah itu kan menyatakan, kalau makanan sudah ada di depan mata, kemudian adzan, maka kata Rasulullah, sudah makan saja dulu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika takbir ukurnya besar akan sehingga ada ungkapan lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan itu dihilangkan. Buang hajat itu kan kemudian Rasulullah mengisyaratkan jangan sholat ketika kita dihadapkan kepada buang hajat, ingin kencing, ingin buang air besar itu. Karena pasti orang yang menahan kencing, menahan beraknya itu tidak akan khusyuk di dalam sholatnya. Apalagi kemudian imamnya bacaannya panjang, aduh, bila cuma dia sakit tabu ini. Jadi hal-hal yang bisa berpotensi untuk menghilangkan khusyuan itu sesungguhnya kan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk kita hilangkan. Sehingga ketika sholat memang pikiran kita diharapkan benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu saja di situ kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga yang namanya setan memang berusaha untuk
menghilangkan kekhusyuan pada diri kita. Ada kisah yang mungkin pernah saya sampaikan, bagaimana Al-Imam Abu Hanifah pernah datangi oleh seseorang, "Syekh, iya ada apa?" "Saya ini kehilangan emas saya lupa taruh di mana." Kata Imam Abu Hanifah, "Ya, kalau masalah emas hilang di mana jangan tanya saya. Kalau masalah fikih silahkan tanya saya. Tapi kalau di mana emas kamu hilang, saya bukan dukun. Cuma saya beri saran, coba nanti malam itu kamu sholat tahajud." "Apa hubungannya?" "Sudah saja, sholat kamu." Keesokan harinya pergi lagi ke Imam Abu Hanifah. "Alhamdulillah, Imam, sudah ketemu." "Loh, gimana bisa ketemu?" "Iya, waktu saya mau sholat itu Allahu Akbar, itu langsung ingat, iya boleh disaongkui masa." Karena memang kata, ya memang begitu kata Imam Abu Hanifah, "Saya nyuruh kamu sholat ya karena saya tahu setan itu pasti akan berusaha untuk mengganggu kekhusyuan kamu. Apa yang tadinya tidak ingat ketika sudah takbir itu ada memang dibisikkan itu. Kunci hilang itu, dicari-cari nggak ketemu. Ketika Allahu Akbar langsung ingat, oh iya boleh disangkut kapuru. Saya pernah juga mengalami, saya ceritakan, dalam perjalanan ke Surabaya naik bis, ada barang yang saya taruh di bawah kursi. Saya turun dari bis, kemudian mau sholat, sudah ambil wudhu, terus saya tidak ingat bahwa ada barang yang tertinggal di bawah kursi yang ada di bis itu. Begitu takbir sholat subuh, Allahu Akbar, langsung ingat, aduh cecer. Ya herannya itu, mulai dari turun, saya ambil wudhu, saya mau sholat, itu tidak ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, itu langsung ingat, aduh, ada cecer di bis. Ya seperti itulah memang setan berusaha untuk mengganggu agar kita tidak termasuk ke dalam bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diisyaratkan di dalam ayat ini. Sungguh-sungguh beruntung. Maka salah satu hal yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebelum sholat kita ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bebas dari gangguan setan. Maka misalnya dalam ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, supaya kita terhindar dari godaan setan, semburannya, bisikannya. Yang ketika hati itu hadir, maka insya Allah yang namanya lahir, anggota lahir itu juga akan ikut tenang gitu. Jadi akan ikut tenang ketika hati itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati itu hadir, tidak akan banyak bergerak. Mungkin kita belum bisa sampai kepada bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kenikmatan dalam sholat. Seperti halnya dalam satu peristiwa ketika ada seorang sahabat itu sedang jaga malam bersama dengan temannya. Pada saat dia berjaga, temannya disilahkan untuk tidur dulu. Dia sholat, mengisi waktu dengan sholat. Saat sholat kemudian dipanah satu kali, dia terus melaksanakan sholatnya, kena dipanah lagi sampai 3 kali. Dia kemudian segera membangunkan temannya. Bercepat dia katakan, "Demi Allah,
seandainya saya tidak khawatir bahwasanya kita itu akan diserang, maka saya akan terus menyelesaikan sholat itu sampai akhir seperti ini. Jadi terus membaca ayat Al-Quran, karena dia merasakan nikmatnya dari sholat, nikmatnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Fi sholatihim khashi'un. Maka di antara hal yang sesungguhnya diharapkan membantu kekhusyuan kita itu adalah memahami apa yang kita baca. Apa yang kita baca, kita kemudian pahami maknanya. Paling tidak kita tahu, saya ini sedang memohon apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika memahami tentang apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah hati kita itu akan lebih hadir. Karena yang namanya sholat itu juga kan adalah doa, di dalamnya ada tasbih, ada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-laghu itu adalah al-kalamul ladzi la khaira fihi wala faidah. Kata-kata yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang orang-orang yang beriman, yang Allah katakan sungguh-sungguh beruntung, adalah mereka yang berpaling, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, perkataan yang tidak berfaedah. Di dalam Al-Quran surat yang lain itu kemudian digambarkan tentang sifat ibadur rahman, yaitu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka itu melalui satu tempat yang di situ ada kata-kata yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka itu kemudian berlalu tidak ikut nimbrung. Tentang misalnya kata-kata ghibah, kata-kata kotor dan lain-lainnya, itu kemudian dihindari. Jadi upaya untuk membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, terutama kata-kata yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat dari harta yang diperintahkan di dalam agama dengan berbagai jenisnya. Mereka menunaikannya sebagai sebuah kewajiban yang di situ sesungguhnya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diri dan juga terhadap manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan diri adalah bagaimana kita bisa mengikis rasa bakhil di dalam diri kita. Karena orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, salah satu faktornya merasa bahwasanya harta itu adalah miliknya, sehingga tidak mau untuk mengeluarkan untuk orang lain. Jadi rasa bakhil. Padahal Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa sifat bakhil itu tidak akan berkumpul dengan sifat iman. Jadi kalau orang itu bakhil, maka dipertanyakan keimanannya. Orang yang beriman diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya dia itu tidak akan bakhil. Nah, salah satu ajaran agama yang sesungguhnya diharapkan akan mengikis kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, rasa bakhil, itu adalah zakat. Zakat yang merupakan sedekah wajibah, sedekah yang sifatnya wajib yang diperintahkan di dalam agama. Kaitannya dengan orang lain, karena dengan zakat itu kemudian akan memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Bahkan di dalam agama kita sungguhnya ini adalah satu potensi yang
sangat besar untuk memperdayakan umat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah, zakat itu adalah sedekah wajibah. Tutahhiruhum, di mana harta yang kemudian dikeluarkan zakatnya itu akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha. Jadi memang di dalam upaya untuk menyucikan diri kita, menyucikan hati, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang bisa menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum, kecuali terhadap mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan hidup. Kemudian kalau dulu itu adalah budak yang dimiliki sepenuhnya. Nah, yang mencari selain itu maka mereka adalah orang yang melampaui batas, menjaga. Kalau kemudian kita lihat, ini kan yang merupakan bagian dari al-akhlak, menjaga lisan tadi, anil laqwi mu'ridun. Kemudian dalam hal yang kedua di sini adalah yang berkaitan dengan kehormatan, di mana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin bahwasanya dirinya bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu menjaga lisannya, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak berfaedah. Di sini kemudian wabaina fakhidaihi, dan di antara kedua pahanya, yaitu kehormatannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atman lahul jannah, aku jamin dia itu akan masuk surga. Karena memang dua hal ini yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam jurang kecelakaan. Seperti yang pernah saya sampaikan, sungguhnya di tubuh kita ada 7 lubang yang berpotensi untuk mengajak kita kepada keburukan. 7 lubang ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 2 buah mata, 2 buah telinga, kemudian 2 buah lubang hidung, 1 lubang mulut, kemudian kubul dan dubur. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa semakin besar lubangnya, semakin lebar, maka itu semakin besar potensi untuk mengajak kepada maksiat, menghancurkan manusia. Mana dari ke-7 lubang ini yang paling besar? Ya silahkan itu dilihat. Tapi itu sesuai dengan memang apa yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang bisa menjaga amanah, menjaga janji. Janji baik terutama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa yang kita ucapkan di dalam rahim itu kan juga bagian dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Setiap kita itu berkata, benar ya Allah. Makanya kemudian persaksian seperti itu nanti akan ditagih dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kalian itu tidak berkata, kami lupa ya Allah dengan janji itu, atau kemudian berkata, ini gara-gara nenek moyang kami yang mengajari kami tidak baik itu. Masa kami mau disiksa karena ulah nenek moyang yang enggak benar. Maka sesungguhnya Allah mengingatkan bahwa setiap kita itu sesungguhnya sudah diambil persaksiannya. Diingatkan oleh Allah, kalian sudah mengambil persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amanah dengan manusia, apa yang dititipkan. Badan kita sungguhnya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga dengan baik. Dan terakhir kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga salat mereka. Ini mengisyaratkan bagaimana pentingnya salat, sehingga di awal sifat yang disebutkan oleh Allah, Allah menyebutkan tentang persoalan salat yang khusyuk. Kemudian yang kedua, di akhir sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga berkaitan dengan salat, dijaga salatnya. Sebab ada yang khusyuk di dalam salatnya tapi tidak begitu menjaga, kadang bolong-bolong, kadang juga tidak dijaga awal waktunya, tidak jaga juga jamaahnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yudawimuna 'alaiha fi awqatiha, menjaga secara dawam tentang waktu-waktunya, wa hududiha, batasan-batasannya, wa asyratiha, syarat-syaratnya, wa arkaniha, juga rukun-rukunnya. Jadi al-muhafadzah, menjaga tentang hal itu, sehingga persoalan salat sungguhnya itu dua yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang beriman. Yang pertama adalah menjaga kekhusyuannya, dan yang kedua adalah menjaga mudawawahnya, untuk kita terus menerus istiqamah di dalam salat yang kita lakukan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat itu, maka Allah kemudian menjanjikan bagaimana sesungguhnya derajat yang akan diberikan kepada mereka. Allah menyatakan ulaika al-warithun alladziina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu nanti akan mewarisi surga Firdaus. Jadi kata Syekh Amrul Khalid, sekali lagi disebutkanlah sifat-sifat ini sesungguhnya supaya menjadi renungan bagi setiap kita. Kita ini seperti apa kalau dibandingkan dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat-ayat ini, supaya kita berusaha untuk mengikutinya. Nah, setelah sifat-sifat yang menggambarkan tentang orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan tentang hal-hal yang lainnya yang diharapkan akan bisa mendukung terbentuknya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini. Misalnya kemudian lanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, proses penciptaan manusia, supaya manusia itu menyadari tentang keberadaan dirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari min sulalatin min tin, proses yang kemudian dialami oleh manusia. Manusia kemudian menyadari betapa sesungguhnya besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat hidup. Sehingga di dalam surat Al-Insan Allah itu kan bahkan menyatakan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, supaya manusia itu ingat bahwa dulunya dia itu tidak ada, setelah itu diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Maka nikmat yang seperti itu harus kemudian
syukuri dengan sebaik-baiknya. Termasuk setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kekuasaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit, bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan supaya manusia merasakan tadi kekhusyuan, khusyuk, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyadari bahwa kita itu diberikan nikmat hidup, bahwa hidup itu adalah amanah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsah. Setiap orang ketika dia diberikan nikmat masuk waktu pagi, maka dia layaknya orang yang memperdagangkan dirinya. Famu'tikuha au mubiquha. Ada yang bisa memerdekakan dirinya dengan melakukan amal soleh, tapi ada juga yang mencelakakan dirinya karena mempergunakan karunia itu di dalam rangka hal-hal yang tidak baik. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan berikutnya itu adalah supaya mendukung sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang orang yang beriman. Ini loh, kamu seperti ini dulu, kamu tidak ada, Allah memberikan kehidupan, maka syukurilah. Allah kemudian gambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, langit, bumi, supaya merasakan tadi kekhusyuan bahwa kita sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kita itu kecil, tidak ada apa-apa, sehingga ketika kita melantunkan Allahu Akbar, maka kita akan menyadari bahwasanya kita itu memang benar-benar kecil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas di alam semesta ini. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka para nabi, para rasul, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau untuk beriman. Isyaratnya, kata Syekh Abdul Khalid, Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti itu supaya apa? Apa hubungannya dengan awal ayat? Hendaklah kalian itu menjadi orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman, sudah diberikan peringatan kepada mereka tapi tidak mau beriman. Jadilah beriman, jangan seperti mereka. Pertanyaannya adalah, kalian ingin menjadi orang yang beruntung atau tidak? Nah, kalau ingin menjadi orang yang beruntung, inilah sifat-sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian, percayalah, dirikan sholat, tunaikan zakat, jaga lisan, jaga kehormatan, tunaikan amanah. Jangan seperti orang-orang yang kufur, sudah diberikan peringatan akan tapi mereka tidak mau untuk mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi sesungguhnya kisah tentang para umat terdahulu itu sekali lagi sesuai dengan tema yang ada di dalam surah ini tentang keimanan. Al-mu'minun adalah supaya kita ini memilih jadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu beruntung, sementara mereka yang kufur itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu binasa, merasakan kesengsaraan. Orang yang benar-benar mempergunakan akalnya pasti akan memilih menjadi orang yang beruntung, orang yang kemudian mendapatkan warisan Firdaus. Dan di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan sifat-sifat yang hendaknya bisa dihiaskan kepada diri kita. Di mana sifat-sifat ini, kata Syekh Amru Khalid,
sesungguhnya sifatnya itu bahkan lebih lagi, lebih tinggi daripada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di awal surah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang senantiasa takut kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal surat itu kan yang dikhususkan, ditegaskan adalah pada saat sholat. Tapi di sini itu hendaknya nilai dari sholat itu diharapkan akan terbentuk di dalam keseharian. Jadi bukan hanya saat sholat kemudian ingat khusyuk, akan tapi juga di luar sholat pun merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Qaf itu juga diisyaratkan tentang sifat orang yang bertakwa seperti itu. Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Kasih walaupun mereka itu tidak melihat dengan panca indera. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal surat yang ditegaskan itu pada saat sholat, akan tapi di sini diharapkan bisa terus ditingkatkan dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ikan dasar-dasar dari keimanan. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annakum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mempersembahkan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, sedekahnya, puasanya, jadi benar-benar dilakukan. Dalam artian bukan main-main, karena merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia, tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fi khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah pasti yang akan bergegas di dalam kebaikan. Jadi di awal surah Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat itu, kemudian ditambahkan lagi sifat-sifat yang lebih tinggi yang itu merupakan dasar dari pengembangan dari sifat yang ada di awal surat, yang sekali lagi semuanya berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya sifat dari orang-orang yang beriman. Percaya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam beramal pun mereka itu tetap merasakan kekhawatiran, jangan-jangan amal saya itu tidak diterima. Sehingga Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Ya Rasul, mereka yang takut ini yang digambarkan dalam ayat ini, apakah mereka itu berbuat maksiat, dosa, zina, mencuri? Kata Rasulullah SAW, ya Itmata Siddiq, wahai anak Abu Bakar Siddiq, bukan seperti itu. Akan tapi mereka ketika beramal itu khawatir bahwasanya amalnya itu tidak diterima, sehingga mereka terus berdoa supaya amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang juga dicontohkan kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail setelah membangun Ka'bah, mereka itu kan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Sehingga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu digambarkan, coba lihat, ini hamba Allah yang begitu dekat. Satu itu adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Kasih. Sedangkan yang satunya itu adalah Dzabihur Rahman, orang yang dipersembahkan kepada Allah. Yang mereka lakukan itu bukan amal biasa,
tapi amal yang sangat besar, membangun Ka'bah itu, meninggikan Ka'bah. Tapi keduanya yang merupakan hamba yang begitu dekat, melakukan pekerjaan yang sangat besar, bermanfaat untuk manusia, itu masih berdoa, khawatir jangan-jangan amal mereka itu tidak diterima. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga dalam ayat ini. Jadi beramal dan kita berdoa terus bahwa mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.